الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين منذ آدم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, hamba wasiatkan diri hamba dan hadirin sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak ada lagi Tuhan melainkan Dia. Dia pencipta, Dia pemberi rizki, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, dan yakin sepenuh hati semua kita akan kembali kepadanya. Mumpung masih ada nafas, mari kita perbaiki diri, karena sebagian keluarga kita, teman-teman kita sudah berangkat lebih dahulu, sudah kembali ke rahmatullah. Mereka telah meninggalkan dunia yang fana ini, mereka telah menjadi penghuni alam barzah. Tak mungkin mereka bisa bergabung lagi dengan kita di dunia, yang pasti kita akan bergabung dengan mereka. Mungkin beberapa kali lagi bulan Muharram, atau bulan Muharram ini barangkali menjadi bulan Muharram terakhir bagi kita. Boleh jadi sebelum Muharram tahun depan datang, kita harus sudah meninggalkan dunia yang fana ini untuk selama-lamanya. Karena itu hadirin, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, taat kita, takut kita, cinta kita, harapan kita, rindu kita kepada Allah. Gali supaya di akhir nafas kita mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah indal maut, dan dengan begitu insyaallah kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dan mudah-mudahan kita diperkenankan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hamba wasiatkan diri hamba dan hadirin sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah adalah perintah tertinggi yang harus kita perhatikan, dan larangan Allah adalah larangan tertinggi, larangan yang paling harus kita perhatikan untuk kita jauhi bersama-sama. Sedangkan perintahnya adalah perintah suci yang melahirkan ridhonya dan menjadikan kita manusia. Jangan sampai seperti sebagian orang sekarang, badan manusia perilaku hewan, badan manusia perilaku sangat buruk, sehingga akan dibangkitkan sebagai hewan. Barang siapa di dunia ini melakukan tindakan-tindakan hewani, bahimi, dia akan dibangkitkan sesuai dengan karakternya di dunia ini. Kalau dia suka menerkam orang, mencaci orang, merugikan orang, teror orang, intimidasi orang, tidak mengorangkan orang, maka dia akan dibangkitkan sebagai hewan, karena dia hanya berjasad, jasadnya saja yang berbentuk manusia,
sedangkan dia adalah lebih buruk dari hewan. Allah mengatakan bahwa Allah akan mengisi neraka jahanam, Allah akan mengisi neraka dengan orang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Banyak golongan jin, golongan manusia masuk neraka. Kenapa ya Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Tidak bisa didik hatinya. Al-Quran tak bisa menerangi hatinya. Al-Quran tak bisa mencahayai pikirannya. Pikirannya tak dicahayai dengan Al-Quran. Hatinya tak diterangi dengan Al-Quran. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhan, dikasih telinga oleh Allah, tak mau mendengar ayat Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, wali-wali Allah. Allah berikan mereka mata, tak mau memandang kebesaran Allah, Nabi Allah, kitab Allah. Allah vonis, datang vonis dari Allah, ulaika kal an'am, mereka bagaikan hewan, mereka binatang kata Allah, balhum adhal, bahkan mereka lebih hina daripada hewan-hewan. Karena itu mari kita dirikan diri kita jadi manusia, terangi pikiran kita, terangi hati kita, karena hanya ada dua kelompok manusia, ada yang menjalankan jalan, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, bahwa manusia ada yang mengeluarkan manusia lain ke jalan terang, dari gelap menuju terang, dan ada manusia yang mengeluarkan manusia justru dari terang menuju gelap. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, taghut Fir'aun, taghut Namrud, taghut Abu Jahal, taghut zaman sekarang, kerjanya sama saja, mengeluarkan manusia dari terang ke gelap. Karena itu kita kelompok yang ingin ke terang, mari kita tegar, mari kita berani, mari kita kompak, mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu melawan mereka-mereka yang ingin merusak pemuda-pemudi kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, bulan Muharram, setelah kita puasa, alhamdulillah, ada yang puasa sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, atau terserah dia puasa di bulan Muharram ini, mana dia merasa tenang dengan riwayat itu silahkan. Kemudian ada lagi orang yang memiliki uang menyantuni anak yatim, ya, mengingat yatim-yatim para nabi, yatim-yatim terutama nabi kita, maka kita tergerak hati kita menyantuni anak yatim. Dan bukan hanya bulan Muharram, sebenarnya sepanjang tahun mereka yang punya uang berkewajiban untuk menyapa dan menyantuni orang-orang lemah, terutama anak-anak yatim yang sudah ditinggal ayahnya, kemudian miskin hidupnya. Dan tentu pula kita tidak lupa tragedi besar pada bulan ini, di mana 18 orang keluarga Nabi dibantai, di mana 18 orang keluarga Nabi yang dipimpin Sayyidina Husain dibantai karena keberaniannya melawan orang-orang yang ingin membelokkan kitab suci Al-Quran, ingin mereka membelokkan ajaran suci Islam, mereka yang ingin merampas Baitul Mal, harta kaum muslimin. Maka tampillah cucunda Nabi Sayyidina Husain dan para pengikutnya yang setia, gugurlah kira-kira 72 orang, 18 orang dari keluarga Rasulullah dan 54 orang dari sahabat-sahabat setia beliau. Berdiri tegak, tegar, berani, samidin, sabar luar biasa, berani luar biasa, dan tenang luar biasa, sehingga upaya-upaya untuk menguasai dunia Islam dengan cara yang curang, dengan cara yang busuk, seperti yang dilakukan oleh umat Injil yang merubah-rubah Injil setelah ditinggalnya Nabi Isa, dan setelah juga ada pengalaman umat kitab Taurat yang merusak kitab Taurat
setelah ditinggalnya Nabi Musa alaihissalam, begitu pula ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Islam, ingin merubah kitab suci Al-Quran, tafsirnya, takwilnya, interpretasinya, ajaran sucinya, dan kemudian tampillah orang-orang yang mulia ini. Karena itu setelah kita puasa di bulan ini dan kita menyantuni anak yatim dan kita mengenang pengorbanan keluarga Rasulullah, terutama Sayyidina Husain dan para pahlawan-pahlawan dari negeri kita Indonesia, maka saya ingin tekankan di akhir khutbah bahwa kemenangan ilahi tak datang kepada mereka yang malas. Kemenangan dari Allah tak datang kepada mereka yang pecah belah. Kemenangan dari Allah tak datang kepada mereka yang berpangku tangan. Kemenangan dari Allah tak datang kepada mereka yang kikir pelit. Kemenangan dari Allah tak akan datang kepada mereka walaupun orang-orang du'afa, orang-orang lemah, padahal mampu jadi pandai, mampu jadi pinter, mampu jadi kuat, tetapi karena malas lalu jadi orang lemah, karena malas sehingga jadi bodoh, jadi tidak memiliki harta, jadi akhirnya tersingkir, maka Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada mereka. An-nasrul ilahi hanya datang kepada mereka yang kompak, kepada mereka yang dermawan, kepada mereka yang dermawan baik harta maupun nyawa, pada mereka yang pemberani, pada mereka yang cinta kemanusiaan, pada mereka yang siap bergandengan tangan, pada mereka yang bagaikan kalbunyanil marsus, bagaikan tembok yang kokoh, mereka yang bersatu padu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, dan janji Allah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai zaman kita sekarang tidak ada berubahnya. Sama saja bahwa an-nasrul ilahi akan datang kepada mereka yang memenuhi persyaratan. Surat yang sering kita baca, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bukanlah surat yang turun di saat Nabi pecah belah, di saat Nabi malas, di saat Nabi jalan sendiri-sendiri. Tidak. Surat ini turun ketika Nabi mengajak mereka bersatu, mengajak mereka dermawan, mengajak mereka jadi pemberani, mereka pemberani, mengajak mereka disiplin, mereka disiplin. Baru turun ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan selanjutnya ila akhiril ayat. Begitu pula kita saksikan sekarang, negeri kita dijajah 350 tahun, padahal Belanda hanya beberapa ribu orang. Kenapa kita tidak bisa mengusir Belanda pada tahun pertama kedatangannya? Kenapa kita tidak bisa mengusir Belanda pada tahun 5 kedatangannya? Kenapa kita tidak bisa mengusir penjajah Belanda pada tahun ke-10 usaha penjajahannya? Karena kita berpecah belah. Para pemberani jalan sendiri-sendiri. Dan mengapa kita setelah merdeka 66 tahun kekayaan bangsa ini diboyong ke Amerika, diboyong ke tempat-tempat lain? Mengapa kita tetap miskin? Mengapa kita tetap susah? Mengapa banyak di antara kita yang tidak bisa sekolah? Karena kita berjuang tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak kompak. Diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kita jalan sendiri-sendiri. Diperintahkan kepada kita agar kita dermawan, kita tidak demikian, hanya sebagian saja. Diperintahkan kepada kita agar menjadi pemberani, ternyata banyak di antara kita yang tidak demikian, dan lain sebagainya. Karena itu marilah kita muslimin Indonesia, mari kita bergandengan tangan, kita tegar, kita tabah, kita dalami Al-Quran. Himbauan agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu yang paling benar, tapi bukan setelah mendalami Al-Quran, bukan setelah mendalami Sunnah. Musuhnya adalah kaum muslimin sendiri, galaknya kepada kaum muslimin sendiri, merengut kepada kaum muslimin sendiri, tidak bersahabat kepada kaum muslimin sendiri, tidak saling bersilaturahmi antar kaum muslimin,
sehingga walaupun katanya sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran, tidak seperti yang diinginkan oleh As-Sunnah. Karena itu mari kita bertindak seperti Al-Quran, seperti As-Sunnah, yaitu bersahabat kepada sesama kaum muslimin, santun kepada sesama kaum muslimin, saling menghargai kepada sesama kaum muslimin, saling mendoakan, tidak berbicara tajam di atas mimbar, dan harus punya agenda-agenda yang prioritas sehingga 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita muslimin Indonesia sudah jaya di negeri sendiri, sudah sangat berwibawa di negeri sendiri, sudah sangat kuat di negeri sendiri, dan bisa menginspirasi muslimin lain di seluruh dunia. Mudah-mudahan tangan kita dan program kita dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula anak-anak kita, anak cucu kita digunakan oleh Allah untuk mengangkat bendera Islam, kejayaan Islam di negeri yang kita cintai ini, sehingga membuat bangsa dan negara kita menjadi bangsa negara yang kokoh, yang bersih, yang harmonis seperti yang dicita-citakan oleh para nabi, oleh para pahlawan syuhada yang memerdekakan negeri kita. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil allam idh yaqul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين منذ آدم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الإخوان أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وقال تعالى وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم على الخلفاء الراشدين المهديين الأئمة الهداة الميامين وعلى بقية الصحابة الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات
اقضي حوائجنا يا رب العالمين بحرمة نبيك محمد وآله الطيبين وصحابته الميامين. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam ya Allah yang paling indah, yang paling tulus ikhlas dari kami semuanya kepada kekasih Engkau ya Allah, Nabi terakhir, Rasul penutup, junjungan kami baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahlul baitnya, kepada sahabat-sahabat beliau minal muhajirina wal ansar, dan kepada pejuang-pejuang Islam sepanjang zaman. Ilahi ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Qawiyyu ya Matin. Allahumma ya Allah, maafkan kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Mereka telah mendidik kami, mengayomi kami, menjaga kami, merawat kami. Segala kebaikan mereka lipat gandakan pahala dan ganjarannya ya Allah. Kalau ada kekurangan, maafkan kekurangan mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal dunia, Engkau maha tahu di mana mereka dikuburkan. Engkau maha tahu di siapa nama-nama mereka ya Allah. Maka dengan amal saleh anak-anak mereka pada hari Jumat yang mulia ini, pada bulan Muharram yang mulia ini, maka jadikan kubur orang tua kami sebagai raudhah min riyadil jannah. Jadikan kubur orang tua kami sebagai taman surga ya Rabbal Alamin. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, Kau tahu bagaimana kondisi mereka. Dahulu kami bayi, mereka yang rawat. Kini berkahi masa tua mereka ya Allah. Sehatkan badan mereka ya Allah. Luaskan rizki mereka ya Allah. Dan berikan ketenangan di akhir umur mereka ya Allah. Dan akhir umur mereka karuniakan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sayangi anak-anak kami, jaga anak-anak kami. Ya Allah, selamatkan anak kami dari narkoba, dari perjudian, dari kemaksiatan, dan dari perzinahan, dan dari segala yang mengundang murka Engkau ya Allah. Jadikan iman dan Islam anak-anak kami dari hari ke hari makin kokoh dan kuat, tidak terpengaruh dengan narkoba, dengan perjudian, dengan kemaksiatan, dan berbagai hal-hal yang merusak, mengundang murka Engkau ya Allah. Jadikanlah putri-putri kami ya Allah, berikan jodoh kepada putri-putri kami muslim-muslim yang saleh. Berikanlah jodoh kepada putra-putra kami muslimat-muslimat yang salihah, sehingga mereka bisa membina rumah tangga yang baik, sabar dalam mengarungi kehidupan, sehingga mendapatkan anak cucu juga yang saleh sebagai pejuang-pejuang Islam di negeri kami yang kami cintai ini ya Rabbal Alamin. Allah mansuril mujahidina fi Palestin. Ya Allah, berikan kemenangan kepada mujahidin di Palestin untuk merdekakan negeri mereka ya Allah, yang di dalamnya ada kiblat pertama kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa. Ya Allah, berikan jaga negeri-negeri Islam semuanya, jaga negeri-negeri Islam semuanya ya Allah, terutama negeri kami Indonesia ya Allah, dan berikan kepemimpinan terbaik kepada Mekah dan Madinah yang paling saleh, yang paling takwa, sehingga bisa mengangkat harkat martabat kaum muslimin seluruh dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hancurkanlah penjajah Zionis Israel ya Allah, dan mereka yang membela Zionis Israel ya Allah. Allahumma dammirhum tadmira wa shattit syamlahum wa farrij jam'ahum wa mazighum kulla mumazzaq. Sallallahu ala habibika Muhammad wa ahli ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.